Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di seri kuliah Fisika Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ini memberitahu kita hubungan antara medan magnet dengan sesuatu yang menyebabkannya, yaitu arus listrik. Sebelum kita membahas hukum Biot-Savart, kita ingat dulu di awal semester kita pernah bertemu dengan besaran yang disebut sebagai E, medan listrik, dan waktu itu kita dapati bahwa medan listrik ini dia dibangkitkan oleh sesuatu yang disebut sebagai muatan listrik. Muatan listrik menghasilkan medan listrik. Nah, minggu lalu sebelum UTS kita sudah bertemu dengan besaran B vektor ini, yaitu medan magnet. Waktu itu kita dapati bahwa medan magnet dia mempengaruhi gerakan dari muatan listrik. Jadi pertanyaan adalah, apa yang menyebabkan medan B? Apakah ada sesuatu yang mirip seperti muatan? Jadi kalau di sini ada muatan listrik, maka berarti untuk B ada muatan magnet? Jawabannya adalah tidak. Medan magnet dia dibangkitkan oleh arus listrik, I. Kita tidak pernah bisa menemukan muatan magnet dalam bentuk tunggal atau disebut sebagai kutub tunggal, monopol. Karena kalau kita punya magnet, dia selalu tersusun atas kutub utara dan selatan. Kalaupun kita potong misalnya, maka tetap saja kita akan mendapati dua kutub, utara dan selatan, dan seterusnya. Kalau kita potong sampai potongan terkecil sekalipun, maka dua kutub itu akan selalu teramati atau muncul bersamaan, sehingga secara total muatan magnet bernilai 0. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Biot-Savartnya. Kita tinjau misalnya sebuah kabel begini, ya, sebuah kawat yang dialiri oleh arus listrik I, dan kita ingin mengukur medan magnet di sebuah titik ini. Ini namanya titik P misalnya. Nah, medan magnet di P sini nanti akan dipengaruhi oleh arus listrik di sepanjang kawat. Misalnya kita ambil sebuah partisi kawat di sini, ya, dan dia jaraknya R misalnya. Nah, maka medan magnet di P ini akibat potongan yang ada di sini, dia akan bergantung pada dua hal. Pertama, bergantung pada jaraknya, bergantung pada panjang partisinya, kita sebut sebagai DL, dan jarak antara partisi dengan titik P, titik pengamatan, atau kita sebut dengan R. Lebih lengkapnya, hukum Biot-Savart dia dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Medan magnet yang dihasilkan oleh partisi DL, kita sebut sebagai dB di sini, dan nilainya akan sama dengan μ0 per 4pi kali I DL vektor cross R topi dibagi dengan R kuadrat. DL ini panjangnya adalah panjang dari partisi yang kita tinjau, sedangkan arah vektornya itu searah dengan arah arus, sehingga kira-kira DL itu ke sana atau IDL itu ke sana. Ya, sementara R yang skalar itu adalah jarak antara partisi yang kita tinjau dengan titik yang kita tinjau medannya. Partisi yang menghasilkan medan magnet dan titik yang diamati medan magnetnya, itu besarnya atau panjang R-nya. Sedangkan R topi adalah vektor satuan yang pangkalnya ada di sini, ada di penyebab dari medan P, dan ujungnya ada di titik yang kita amati. Jadi vektor R-nya adalah yang ke sini, ya. Ini adalah vektor R. Oke, ini adalah hukum Biot-Savart. Selanjutnya kita akan pelajari bagaimana menerapkan hukum Biot-Savart ini pada berbagai konfigurasi atau berbagai kawat yang bentuk kawat yang dialiri oleh arus listrik.